86. Bantuannya 87 jalan kuda. 86. Pemirsa, puluhan kios di pasar tradisional Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat terbakar. Api diduga berasal dari salah satu kios di Blok B yang menjual pakaian. Sementara 5 kios sudah terbakar. Api membakar pasar tradisional Banjarsari di Ciamis, Jawa Barat. Kejadian ini membuat panik warga sekitar pasar dan pedagang. Para pedagang mengevakuasi sejumlah barang yang bisa diselamatkan. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat menyebar ke kios lainnya. Dari 174 kios di Blok B, 54 lainnya habis terbakar. Rata-rata habis. Tapi kemungkinan sedikit ada yang selamat itunya barangnya, tapi kebanyakan habis semua. Ini di blok apa nih, Pak? Ini blok B. Blok B ya. Khusus apa ruko makanan apa pakaian apa ini, Pak? Kebanyakan pakaian. Api pertama muncul di Blok B yang menjual pakaian. Ke dalam gitu, ini sangat kencang. Itu langsung api membesar. Itu jam berapa membesar itu? Setengah 12-an gitu lah. Tidak ada korban jiwa. Api padam 2 jam kemudian. Sejumlah pedagang korban kebakaran yang mencari sisa barang yang bisa dimanfaatkan. Ruko ibu itu jualan apa, Bu? Sembako. Sembako. Malam pas kejadian tahu? Nggak tahu, dibilanginnya di teleponnya jam 12 api udah di atas. Jauh. Malam sempat kesini nggak? Bapak yang kesini sama anak-anak saya nggak bisa kemana-mana, udah lemes lah, nggak bisa ini. Sebagian pedagang yang kiosnya tak terbakar beraktivitas seperti biasa. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim melaporkan. Pemirsa, seorang wanita di Pemalang, Jawa Tengah dibunuh suaminya akibat live streaming. Pelaku kesal istrinya live streaming 4 jam dalam sehari. Pembunuhan terjadi di depan kedua anaknya yang masih balita. Polisi mendatangi sebuah rumah di Desa Tanah Bayaran, Dodukal, Pemalang, Jawa Tengah. Kedatangan polisi setelah warga melaporkan tewasnya Dwi Aprilianingsih, ibu rumah tangga yang dibunuh oleh suaminya sendiri, Sarofuddin. Polisi melakukan olah TKP dan menemukan Aprilia tewas bersimbah darah di atas tempat tidur. Warga sekitar sebelumnya sempat mendengar teriakan minta tolong Apriliani yang diduga terjadi saat dianiaya oleh suaminya. Tetangga di situ, Pak, mendengar. Terus minta tolong Bapak? Minta tolong ke saya. Maksudnya begini, di dalam rumah, terusan ada saudaranya yang datang karena posisi anak itu nangis, banter banget. Akhirnya 2 orang datang ke situ, perempuan, Bu Nuroh dan Bu Habibah. Akhirnya anak itu bisa dikeluarkan dari jendela, Pak. Setelah mengevakuasi kedua anak korban, warga mencoba mendobrak pintu yang dikunci dari dalam oleh pelaku. Akhirnya saya lihat anaknya 2, yang satu ada darahnya di kepala. Akhirnya saya nyamperi ke rumahnya si pelaku, pintunya terkunci, Pak. Setelah pintu terkunci, saya dobrak-dobrak, kok kuat banget. Akhirnya saya lapor ke balai desa. Saya lihat korban bersimpah darah. Temukan ini si pelaku, ini posisi di mana, Pak? Di kamar mandi, Pak. Bapak menemukan juga? Iya. Di kamar mandi? Di kamar mandi. Ngerendam katanya, Pak. Di kamar mandi? Iya. Tak kurang dari 2 jam pelaku ditangkap. Polisi mengumpulkan berbagai barang bukti. Ditemukan senjata tajam yang digunakan Sarofuddin untuk menganiaya istrinya. Aplikasi, salah satu aplikasi
Ya, dia kebiasaan korban ini informasi sering menggunakan live streaming ya dengan menggunakan salah satu aplikasi. Ini adalah baju yang dikenakan oleh tersangka dan korban ya. Tersangka dan korban. Itu. Pakai pisau dan gunting itu ya? Ya, pisau dan gunting. Pertama dia menggunakan pisau yang berada di dalam dapur, terus ini gunting yang diambil kembali oleh tersangka yang berada di atas meja makan. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Sarofuddin pria 24 tahun ini mengaku emosi hingga tega membunuh istrinya. Apalagi istrinya kerap melontarkan kalimat kasar. Masalah live streaming. Masalah istrimu? Istri Kenapa? suka keluar kata kasar. Suka keluar kata-kata kasar. Nah, kapan itu kejadian istrimu mengatakan itu? Apa waktu itu, apa sebelumnya, apa? Sebelumnya juga iya, Pak. Sebelumnya ya. Nah, waktu kejadian, sebelum kejadian? Sebelum juga iya, Pak. Sebelum kejadian juga iya. Nah, setelah kamu kata-kata kasar dari istrimu, akhirnya kamu gimana? Kesal, Pak. Kesal, terus? Kesal, sakit hati, Pak. Sakit hati. Sarofuddin yang menikahi Aprilia sejak 2016, bekerja di showroom pencucian motor. Sementara Aprilia sendiri, seorang ibu rumah tangga live streaming konten dewasa dan menghasilkan uang. Penganiayaan juga dipicu rasa cemburu pelaku melihat istrinya live streaming. Live lama nggak? Sehari 4 jam. 4 jam. Dapat uang nggak? Dapat. Berapa katanya? Kurang tahu. Kurang tahu. Untuk apa katanya uangnya? Untuk rias diri atau apa? Buat sendiri, Pak. Buat sendiri. Buat dia sendiri. Live-nya? Live streaming, Pak. Apa? Kontennya? Namanya? Pernah lihat? Pernah lihat, Pak. Kalau pas live pakai apa istrinya? Ya pakai laptop, Pak. Baju. Wah, konten dewasa gitu. Iya, Pak. Kamu cemburu atau gimana? Iya, Pak. Pasangan yang telah dikaruniai 2 anak ini kerap berselisih sejak korban live streaming 3 bulan lalu. Aprilia juga melawan saat suaminya mengingatkan untuk tidak live streaming. Korban menyampaikan lagi bahwa itu aja lama sekali, cepatlah, dengan nada tinggi dan juga ada perkataan yang kasar. Ketika mendengar hal tersebut, tersangka mendekati korban. Ketika mendekati korban melakukan tindakan yang tidak semestinya dilakukan, yaitu mendorong dan menendang daripada tersangka. Dikejar waktu live streaming media sosial, Aprilia meminta pulang ke rumah orang tuanya hingga Sarofuddin memintanya untuk bersabar berniat memandikan anaknya. Aprilia menolak dan meminta suaminya untuk bergegas ganti baju hingga melontarkan kalimat kasar dan menendang suaminya. Sarofuddin kesal dengan perkataan kasar istrinya, keduanya terlibat cekcok. Sarofuddin keluar mengambil pisau di dapur. Sarofuddin kembali ke kamar mendorong Aprilia yang sedang duduk di kasur hingga terjatuh ke lantai. Menggunakan pisau, Sarofuddin menganiaya istrinya, bahkan Sarofuddin sempat mengambil gunting kembali menganiaya Aprilia hingga tewas. Usai beraksi, Sarofuddin ke kamar mandi membersihkan diri dari darah korban. Hasil otopsi, korban tewas akibat luka pada bagian leher dan kepala. Penghujaman ini pisau yang digunakan bengkok atau melengkung, kemudian tersangka keluar kamar lagi, pergi ke dapur mengambil gunting. Kurang lebih ada sekitar 10 sampai 15-an bekas daripada hujaman benda tajam di tubuh korban, khususnya di bagian leher, muka, dan juga di bagian lengan sebelah kanan. Korban Dwi Aprilianingsih dimakamkan di kampung halamannya di Lodaya, Rado Dungkal. Keluarga korban meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai perbuatannya. Ya, mintanya ya begitu, Pak. Harus sebanding lah sama perbuatannya ya kan. Karena ponakan saya kan semacam kayak hewan, Pak. Dibunuh secara keji. Jadi saya nggak terima lah intinya.
Terus korban meninggalkan berapa anak? 2. Dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sepanjang tahun 2022 dari Januari hingga Agustus lebih dari 17.000 korban kekerasan dalam rumah tangga. 2.700 diantaranya laki-laki sebagai korban. Sementara korban perempuan hampir mencapai 16.000. Menurut pengamat sosial Universitas Indonesia Devi Rahmawati, sosial media mampu merubah tingkat emosional seseorang menjadi tidak stabil. Terlebih berbagai konten yang ada bisa mempengaruhi pribadi seseorang menjadi lebih sensitif, termasuk dalam hubungan suami istri. Ketika kita mengalami emosi, bisa jadi salah satunya dipengaruhi oleh konsumsi teknologi digital yang terlalu tinggi. Akan ketidaknyamanan karena berbagai konten yang ada justru mendorong kita untuk menjadi pribadi yang lebih keras, lalu kemudian juga menjadi lebih tidak terkendali. Nah, oleh karenanya hal yang dapat dilakukan adalah melakukan diet digital. Atas perbuatannya, pelaku terancam 15 tahun penjara. Sementara kedua anaknya bersama orang tua Aprilia. Sejumlah pasangan kekasih terekam video amatir melakukan tindak asusila di taman kota dan menjadi tontonan anak-anak. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sergap. 86